Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helina Apriani, MPD, selaku dosen mata kuliah metode penelitian dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Absensi Karyawan berbasis website pada CV Rafindo Raya Bogor. Perkenalan dulu, nama saya Miftah Fadilah. Lalu ada rekan tim saya, Gadis Syahwa, Rana Nurfatin, lalu Alfa Hidayat, dan yang terakhir Hanif Fatur Rahman. Kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Sistem absensi karyawan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan. Penggunaan teknologi dalam sistem absensi karyawan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pencatatan kehadiran. CV Rafindo Raya merupakan suatu perusahaan manufaktur yang masih menggunakan sistem absensi menggunakan fingerprint. Meskipun sudah terkomputerisasi menggunakan fingerprint, tapi faktanya terdapat beberapa masalah yang sering terjadi, seperti ada kesalahan dalam menginput data absensi, serta adanya kecurangan dalam proses absensi. Contohnya, tidak sesuai dengan jam lemburnya. Lalu kelalaian ketika membuat laporan kehadiran sehingga data tidak akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah sistem absensi karyawan berbasis website. Materi selanjutnya adalah deskripsi service. Sistem yang akan kami buat yaitu sistem informasi absensi karyawan dengan menggunakan platform website. Sistem ini menggunakan database untuk menyimpan data karyawan dan data kehadiran yang dibuat untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi waktu bagi karyawan yang ada di CV Rafindo Raya. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, admin diharapkan memiliki keuntungan sebagai berikut. Pencatatan data kehadiran karyawan akan tersimpan ke dalam database yang memudahkan administrator dalam pencarian data kehadiran karyawan yang dibutuhkan. Mempermudah manajemen data karyawan. Yang kedua, sistem. Proses kehadiran menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Pembuatan laporan kehadiran karyawan dapat menjadi lebih cepat dan rapi, serta meminimalisir adanya kehilangan data tersebut. Dan yang terakhir, mempermudah manajemen data jabatan. Struktur organisasi pada CV Rafindo Raya yaitu terdapat direktur, admin, dan karyawan. Proses bisnis absensi. Proses bisnis sistem informasi absensi karyawan dimulai dari karyawan yang membuka website dan sistem akan menampilkan halaman login kepada karyawan yang berisi form username dan password. Kemudian, karyawan diminta untuk memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa username dan password yang diinput oleh karyawan. Jika username dan password benar, sistem akan menampilkan halaman beranda. Jika username dan password salah, sistem akan mengembalikan karyawan ke halaman login. Kemudian, karyawan memilih data absensi dan sistem akan menampilkan data absensi sesuai yang dipilih. Jika sedang ada hari libur, maka karyawan tidak diperkenankan melakukan absen. Kemudian, jika karyawan ingin melakukan izin, maka sistem akan menampilkan halaman form izin kepada karyawan, dan karyawan mengisi form izin, lalu sistem akan mencatat izin karyawan tersebut untuk disimpan ke dalam database. Jika tidak ada hari libur dan karyawan tidak melakukan izin, karyawan menekan tombol absen dan sistem akan mencatat absen masuk tersebut untuk disimpan ke dalam database. Proses absen pulang dilakukan setelah karyawan melakukan absen masuk. Karyawan menekan tombol absen pulang pada jam yang sudah ditentukan. Lalu, sistem akan merekap kembali data absen pulang tersebut untuk disimpan ke dalam database. Setelah sistem merekap data absen masuk, data izin karyawan dan pulang karyawan ke dalam database, sistem akan secara otomatis membuat rekap absensi karyawan untuk bagian admin. Kemudian, bagian admin akan membuat laporan absensi dari rekap absensi yang dibuat oleh sistem.
Lalu, bagian admin menyerahkan laporan absensi kepada direktur. Activity diagram. Di sini terdapat 4 swim lane, yaitu ada karyawan, sistem, admin, dan direktur. Di sini terdapat simbol initial note yang artinya awal dari suatu aktivitas. Yang pertama ini karyawan masuk ke web, lalu sistem menampilkan halaman login. Kemudian karyawan memasukkan username dan password, lalu sistem memeriksa username dan password. Di sini terdapat decision. Jika username dan password yang di-input itu salah, maka sistem akan menampilkan halaman login. Namun, jika username dan password yang di-input itu benar, maka sistem akan menampilkan halaman beranda, kemudian karyawan memilih data absensi. Jika hari libur, maka sistem berhenti. Namun, jika tidak hari libur, maka sistem akan menampilkan data absensi. Kemudian, karyawan memilih menu izin, lalu di sini terdapat decision. Jika ingin melakukan izin, maka karyawan mengisi form izin, lalu sistem mencatat data izin dan menyimpan ke dalam database. Namun jika tidak izin, maka karyawan menekan tombol absen masuk, lalu sistem mencatat absen masuk dan menyimpan ke dalam database. Kemudian karyawan menekan tombol absen pulang, lalu sistem mencatat absen pulang dan menyimpan ke dalam database. Lalu sistem merekap data absensi karyawan. Kemudian, admin membuat laporan absensi karyawan. Setelah itu, admin menyerahkan laporan absensi karyawan kepada direktur. Lalu direktur menerima laporan absensi karyawan. Spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen absensi, fungsi digunakan untuk melihat data absensi. Sumber admin, tujuan admin, media Excel, frekuensi setiap hari, jumlah 1 halaman, bentuk lampiran A1. Spesifikasi dokumen keluaran. Nama dokumen, laporan absensi, fungsi digunakan untuk melaporkan absensi. Sumber admin, tujuan admin, media Excel, frekuensi setiap bulan, jumlah 2 halaman, bentuk lampiran B1. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini direktur dapat mengelola laporan absensi serta melakukan login. Admin dapat melakukan data absensi, mengelola data karyawan, mengelola laporan absensi, mengelola data jabatan, melakukan kehadiran, dan melakukan login. Di sini karyawan dapat melakukan kehadiran dan melakukan login. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kelas diagram yang kita buat, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek pada pembuatan sistem aplikasi. Nah, di sini kita memiliki 8 kelas. Yang pertama di sini ada kelas user. Di sini dalam kelas user ada atributnya, ada ID user dengan tipe datanya char, ada ID jabatan dengan tipe datanya char juga. Lalu ada ID role, tipe datanya char, nama, tipe datanya varchar, email. Lalu ada password, nomor telepon, dan NIP. Di sini juga kita memiliki operasi seperti tambah, ubah, hapus, cetak, cari, dan batal. Lalu yang kedua di sini ada kelas absensi. Nah, pada kelas absensi ini kita memiliki atributnya ada ID absensi dengan tipe datanya char, lalu ada ID user, ID jadwal absen, lalu ada tanggal absen, absen masuk, dan absen pulang. Di sini operasinya ada tambah, cetak, cari, dan cetak. Nah, relasi antara kelas user dengan kelas absensi yaitu adalah satu user melakukan banyak absensi. Lalu di sini juga ada kelas jadwal absen. Pada kelas jadwal absen ini kita memiliki atributnya ada ID jadwal absen dengan tipe datanya char, lalu ada nama jadwal, lalu ada jam masuk, batas jam masuk, jam pulang, lalu juga ada batas jam pulang. Di sini operasinya ada tambah, ubah, hapus, lalu ada cari, batal, dan juga cetak. Nah, relasi antara kelas absensi dengan kelas jadwal absen adalah
satu absensi melibatkan banyak jadwal absen. Nah, lalu di sini juga ada kelas hari libur. Nah, di sini ada atributnya. Dalam kelas hari libur ada ID hari libur dengan tipe datanya char, lalu ada ID jadwal absen, lalu ada nama hari libur, tanggal hari libur. Di sini operasinya ada tambah, ubah, hapus, cari, cetak, dan batal. Nah, relasi antara jadwal absen dan kelas hari libur adalah banyak jadwal absen melibatkan satu hari libur. Nah, di sini juga kita di paling atas juga ada kelas rule. Nah, pada kelas rule ini ada atributnya ada ID rule dengan tipe datanya char, lalu ada nama rule tipe datanya varchar. Di sini juga operasinya ada tambah, ubah, hapus, batal, cetak, dan cari. Nah, relasi antara kelas rule dengan kelas user itu memiliki relasi satu rule dapat dimiliki oleh satu user. Nah, lalu di sini juga ada kelas izin. Nah, pada kelas izin ini ada atributnya, ada ID izin dengan tipe datanya char, ada ID user, ID jadwal absen, ada tanggal izin, alasan. Lalu di sini operasinya ada tambah, ubah, hapus, batal, cari, dan cetak. Nah, relasi antara kelas izin dengan kelas user adalah satu user melakukan satu izin, sedangkan relasi antara kelas izin dengan kelas jadwal absen adalah satu jadwal absen melibatkan satu izin. Nah, lalu di sini juga ada kelas jabatan. Nah, pada kelas jabatan ini ada ID jabatan dengan tipe data char, lalu ada nama jabatan, lalu ada operasinya ada tambah, ubah, hapus, cetak, cari, dan batal. Relasi antara kelas jabatan dengan kelas user adalah satu user memiliki satu jabatan. Nah, di sini juga kita ada kelas detail jadwal absen. Nah, pada kelas detail jadwal absen ini ada atributnya, ada ID jabatan dengan tipe datanya char, lalu juga ada ID jadwal absen dengan tipe datanya char juga sama. Nah, di sini relasi antara jabatan dengan detail jadwal absen adalah satu jabatan berisikan banyak detail jadwal absen. Lalu di sini juga ada relasi antara kelas detail jadwal absen dengan jadwal absen adalah satu jadwal absen berisikan banyak detail jadwal absen. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Bagian aktor melakukan buka perambut dari kehadiran, kemudian menampilkan ID kehadiran dan tanggal kehadiran. Di bagian looping kita mengambil ID kehadiran ke entity kehadiran. Jika ID kehadiran ditemukan, maka proses akan beralih ke putri form kehadiran. Namun jika tidak ditemukan, akan menampilkan pesan ID tidak ada. Kemudian form kehadiran melakukan get ID karyawan di bagian ke entity karyawan. Ada get ID karyawan, set ID karyawan, nama karyawan, lalu form kehadiran melakukan simpan, batal, dan cetak. Saya akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Pada proyek kami terdapat 8 entity atau tabel yang sering berelasi satu sama lain. Di sini saya akan menggambarkan keseluruhan ERD secara sederhana. Pertama, entity user yang berelasi dengan role, jabatan, izin, dan absensi. Artinya, satu user memiliki satu role. Dan jika dibaca secara kebalikannya, maka satu role dimiliki oleh satu user. Lalu, satu user memiliki satu jabatan, dan satu jabatan dimiliki oleh satu user. Lalu, satu user melakukan satu atau banyak absensi, dan satu atau banyak absensi dilakukan oleh satu user. Lalu, satu user dapat melakukan satu izin,
dan satu izin dilakukan oleh satu user. Selanjutnya terdapat entity detail jadwal absen yang berelasi dengan jabatan dan jadwal absen. Dan yang terakhir, entity jadwal absen yang berelasi dengan hari libur. Setelah kita menggambar ERD, langkah selanjutnya kita akan mentransformasikan ERD ke dalam bentuk LRS. Di sini terdapat 8 tabel, yaitu ada tabel jabatan, user, role, tabel absensi, tabel hari libur, jadwal absensi, detail jadwal absen, lalu ada izin. Dengan relasi yang sama, yaitu ada one to one dan one to many. Di sini di tabel user terdapat ID user sebagai primary key, ID jabatan sebagai foreign key, ID role sebagai foreign key, ada nama, email, password, nomor telepon, dan NIP. Dan pada tabel role terdapat ID role sebagai primary key, ada nama role juga. Lalu pada tabel jabatan ada ID jabatan sebagai primary key, lalu ada nama jabatan. Pada tabel absensi, terdapat ID absensi sebagai primary key, ID user sebagai foreign key, ada ID jadwal absen sebagai foreign key, tabel tanggal absen, absen masuk, absen pulang. Lalu terhubung kepada jadwal absen. Di sini terdapat ID jadwal absen sebagai primary key, nama jadwal, jam masuk, batas jam masuk, jam pulang, batas jam pulang. Lalu pada hari libur terdapat ID hari libur sebagai primary key, ID jadwal absen sebagai foreign key, nama hari libur, tanggal hari libur. Sini ada tabel jabatan, ID jabatan sebagai primary key, lalu ada nama jabatan, lalu ada detail jadwal absen, yaitu ID jabatan sebagai foreign key, ID jadwal absen sebagai foreign key. Lalu ada izin, di sini ada ID izin sebagai primary key, ID user sebagai foreign key, ID jadwal absen sebagai foreign key, tanggal izin, lalu ada alasan. Lalu di sini ada spesifikasi file user, nama file user, akronim user.myd, fungsi digunakan untuk menyimpan data user, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 180 byte, kunci field ID underscore user, software MySQL. Selanjutnya ada spesifikasi file absensi. Nama file absensi, akronim absensi.myd, fungsi digunakan untuk menyimpan data absensi, file transaksi, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 30 byte, kunci field ID underscore absensi, softwarenya MySQL. Lalu di sini ada struktur kode user. Di sini berinisial USR yang menunjukkan adanya user. Tahun dibuatnya user yaitu pada tahun 2024. Bulannya dibuatnya user yaitu pada bulan 04 atau April. Nomor user di sini ada 001 yang berarti menunjukkan nomor urut user. Lalu di sini ada struktur kode jabatan yang berinisial JBT, kode yang digunakan untuk menunjukkan adanya jabatan. Tahun dibuatnya yaitu pada tahun 2024. Bulan dibuatnya jabatan yaitu pada bulan 04 atau April. 001 nomor yang menunjukkan nomor urut jabatan tersebut. Pertama ada tampilan login. Sebelum masuk ke tampilan berikutnya, kita harus memasukkan email dan password. Di tampilan dashboard terdiri dari data jabatan, data karyawan, data absensi. Di tampilan data jabatan kita bisa menambahkan data jabatan, menghapus, edit, dan kita juga bisa mendownload data tersebut. Selanjutnya ada tampilan tambah data jabatan. Di situ kita bisa menambahkan data jabatan. Selanjutnya tampilan edit data jabatan. Di situ kita bisa mengedit data jabatan. Tampilan data karyawan. Kita bisa menambahkan data karyawan, menghapus, edit, dan kita juga bisa mendownload data tersebut. Tampilan tambah data karyawan. Di sini kita bisa menambahkan data karyawan. Kita bisa mengisi nama, email, nomor telepon, paspor, jabatan, role, dan NIP. Tampilan edit data karyawan. Di sini kita bisa mengedit data karyawan, kita bisa mengisi nama, email, nomor telepon, paspor, jabatan, role, dan NIP. Tampilan data hari libur. Kita bisa menambahkan data hari libur, menghapus, edit, dan kita juga bisa mendownload data tersebut.
Tampilan tambah data hari libur. Di sini kita bisa menambahkan data hari libur, kita bisa mengisi nama hari, keterangan, dan tanggal hari libur. Tampilan edit data hari libur. Kita bisa mengedit data hari libur dengan mengisi nama hari, keterangan, dan tanggal libur. Tampilan data absensi. Di sini kita bisa menambahkan data absensi, menghapus, edit, dan kita juga bisa mendownload data tersebut. Tampilan tambah data absensi. Di sini kita bisa menambahkan data absensi dengan mengisi judul absensi, keterangan, waktu absen masuk, batas waktu absen masuk, waktu absen pulang, batas waktu absen pulang, dan jabatan. Nah, lanjut di sini ada tampilan edit data absensi. Pada tampilan edit data absensi, di sini ada judul absensi, lalu ada keterangan, lalu ada waktu absen masuk, batas waktu absen masuk, lalu ada waktu absen pulang dan batas waktu absen pulang. Di sini juga kita dapat memilih jabatan. Lalu setelah kita mengisikan semua itu, kita bisa simpan. Setelah itu di sini ada tampilan data absensi kehadiran. Setelah kita menyimpan tadi, di sini akan muncul absensi harian, keterangan dari absensi karyawan tersebut. Lalu di sini juga ada tampilan detail absensi kehadiran. Di sini keterangannya berisikan absensi karyawan, mulai dari karyawan ingin izin, lalu karyawan tidak hadir. Lalu di sini juga ada tampilan jam masuk, jam pulang, dan juga jabatan. Di sini juga kita bisa mendownload filenya ataupun mencarinya. Lalu di sini ada tampilan data izin karyawan. Di sini bagi karyawan yang ingin izin, di sini kita menampilkan keterangan absensi karyawan. Lalu kita bisa menampilkan berdasarkan tanggal. Lalu setelah kita tampilkan, akan muncul seperti ini. Ada hari, kontak, ada posisi, lalu juga ada aksinya. Nah, lalu di sini juga ada tampilan data karyawan tidak hadir. Di sini keterangannya absensi karyawan. Lalu kita juga sama seperti tadi bisa menampilkan berdasarkan tanggal yang ingin kita cari untuk karyawan yang tidak hadir. Lalu juga akan muncul nama seperti ini, seperti nama, kontaknya, posisi, dan juga aksinya, keterangan atau dia hadir atau tidaknya. Di sini ada tampilan daftar absensi karyawan. Nah, bagi karyawan yang sudah absensi, di sini kita bisa melihat informasi karyawan seperti namanya, contohnya ada nama Dayat, lalu juga ada nama emailnya, lalu nomor telepon, dan kapan dia bergabung. Di sini kita bisa melihat dari tanggalnya berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Lalu di sini juga ada tampilan detail absensi karyawan. Di sini kita bisa absen mulai dari jam masuk sampai jam pulang. Apakah kita di sini ada tombol masuk? Jika masuk, kita akan masuk. Jika izin, kita akan izin. Nah, pada tampilan detail absensi karyawan ini, kita juga bisa melihat histori dalam 30 hari terakhir kita melakukan absen. Lalu kita ke selanjutnya, di sini ada tampilan absensi berhasil. Apakah jika kita sudah berhasil melakukan absensi, apa ada jam masuk yang sesuai dan jam pulang yang sesuai. Di sini kita bisa pencet atau mengklik bahwa kita sudah berhasil absen masuk. Namun saat kita ingin pulang pada bukan jadwal ya, maka kita tidak bisa absen pulang karena kita belum waktunya pulang. Di sini juga kita sama seperti tadi bisa menampilkan histori absensi dari 30 hari terakhir kita melakukan absen. Lalu di sini ada tampilan izin karyawan. Nah, pada tampilan izin karyawan ini kita bisa mengisikan alasan mengapa kita izin. Lalu kita juga bisa menulis keterangan secara lengkap. Nah, setelah kita mengisikan itu, kita juga bisa melakukan simpan. Selesai sudah materi presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan via grup WhatsApp yang sudah tersedia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.